Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah. Marilah kita lanjutkan acara kita selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Masjid Al-Kausar, kepada yang terhormat Bapak Ibu Sarjana Ekonomi kami silakan. Yang mana siap rakyat wilayahnya kita semua dapat berkumpul di Masjid Al-Kausar untuk seriusan dalam rangka peringatan salawat yang sangat biasa tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Al-Kausar ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus dan seluruh jemaah, baik pikiran, tenaga maupun material yang tercapainya acara ini. Selanjutnya kami berkenan di hati Bapak Ibu, terutama untuk peringatan nuzul Quran pada tahun kami tidak menyiapkan konsumsi, hanya ada detik kita puasa itu. Untuk yang sekarang ini silakan air putih ada di sini yang mengusulkan untuk tahun ini mencoba untuk tidak ada konsumsi karena yang juga sangat singkat, jadi kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya Bapak Ibu, Sallallahu Alaihi Wasallam yang isinya tentunya aturan-aturan, petunjuk, bimbingan bagi kita, bagi seluruh manusia. Untuk itu marilah kita sama-sama introspeksi diri, muhasabah sejauh mana mungkin ada larangan-larangannya atau perintah-perintahnya yang hindari, atau mungkin ada perintah-perintahnya yang mungkin masih. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi kata sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Yayasan. Saatnya dimohonkan untuk ditutup dengan doa. Kami persilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Isya tarawih pada saat ini menikmati ibadah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat tercurah salam senantiasa terlimpah-limpah kehadiran kita, junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga hingga Allah ampunkan dosa-dosa kita, diterima segala amal ibadah kita, pada akhirnya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khatimah. Segala sesuatu yang dikaitkan dengan Al-Quran maka akan mulia dan dimuliakan Allah. Paham tidak paham dengan apa yang dibaca, maka tetap mendapatkan bulan di mana Al-Quran diturunkan menjadi mulia, ditunggu-tunggu, dinanti-nanti bulan Ramadan. Makhluk Allah yang bertugas membawa Al-Quran itu disampaikan kepada Rasulullah, yaitu Malak Jibril, menjadi pemimpin para malaikat. Makhluk Allah, utusan Allah, Rasul Allah yang menerima Al-Quran itu sendiri menjadi mulia, bahkan disebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kertas awalnya kertas biasa, ketika itu ditulis dengan ayat punya huruf
dan kondisi tidak bisa menyentuhnya kalau tidak disentuh, diletakkan di tempat terbaik. Al-Quran yang kita baca itu kertas biasa, sapu-sapu kertas yang sikok ditulis tulisan biasa, yang sikok ditulis dengan ayat Allah. Yang tulisan biasa dia dijawab. Tapi ketika itu ada ayat-ayat Allah, maka meningkat derajatnya. Bahkan saudara yang dimuliakan Allah, hamba Allah kita yang mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari dari sahabat Rasul Utsman bin Affan. Apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, dan mau mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Dalam hadis yang lain apa kata Rasul? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Bacalah Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bacalah oleh kalian akan Al-Quran. Ketika Al-Quran dibacakan, maka dengarkan, simak dengan baik-baik agar kalian mendapatkan rahmatnya. Saudara yang dimuliakan Allah, maka Al-Quran ini itu dampaknya memberikan kepada orang yang menjadi masalah. Bagaimana Al-Quran menjadi petunjuk kadang-kala kita tidak paham dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran tersebut. Maka saudara yang dimuliakan Allah, mulai saat ini kita berusaha menjadi sahibul Quran. Ada galak bacanya bukan sekali, terus. Ya, baca Quran itu bukan umur Ramadan. Bahkan sudah Ramadan masih tetap baca. Cuma kita tidak mungkiri di mana Quran bahkan sangat pentingnya. Oleh karena itu saudara yang dimuliakan Allah, kita pun wajib menjaga adab Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran ini dilecehkan gara-gara kita. Mohon maaf, alangkah kuatnya makin mie terhenti. Apa tujuannya tadi? Dikatakan dengar juga, ya kan? Bukan tak boleh. Cuma ada penempatan. Ada urusan pakai mie di depan ini dibaca juga. Apalagi mohon maaf, lah pensiun lapor di terganggu tu lah. Yang baca tidak lurus bro. Innal ladzi nakafar. Kasihan dengan yang baca tu lah. Jadi omongan. Ayat Al-Quran yang disalahkan. Ya. Mana orang tua macam tak bagus nak pakai mie pula dan disalahkan Al-Quran. Bukan tak boleh, tinggal bagaimana adab kita ketika kita baca Quran. Ustaz, ada nggak hadisnya? Hadisnya sesungguhnya kalian ini asbabnya begini. Dua asbab. Pertama, waktu itu sedang sholat. Yang lain saya mau baca sehingga terdengar kalau yang lain tekan. Ya sudah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kan? Ya. Apa? Jangan saling nyakiti, ada itu nyakiti perasaan. Allahu Akbar. Kadang-kadang begitu, itu menyakiti. Lalu apa kata beliau? Wala yarfa' ba'dukum ba'da fil qira'ah. Jangan saling ngangkat suara ketika sama-sama membaca. Maksudnya begini, Quran ini dikasih motivasi, tapi kita juga saling memahami. Maka luar biasa. Makanya dalam hadis riwayat Abbas daripada Ad-Darimi, apa kata Rasul? Kata beliau, man istama'a ila ayatin minal Quran. Siapa yang mendengar ayat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, pernah tak sahabat itu belajar baca sama-sama? Pernah. Hadisnya riwayat daripada Imam Abi Daud, sahabat Rasul dan Abu Darda. Ada Abu Darda yudarisul Quran, ayat Rasul Qur'ana jami'an, bersama-sama yaqra'una faron di mana ketika itu kita membaca, kira-kira waktu aku membaca itu nak mudah. Maka disitulah pentingnya Al-Quran memberikan petunjuk pada kita. Membaca itu luar biasa, silakan bersama. Tapi ketika itu terganggu ada orang depan juga sedang membaca, Rasul sudah terganggu karena sahabat baca. Apa kata Rasul? Sudah, jangan kuat-kuat, cukup baca Al-Fatihah. Terdengar kawan samping ini terganggu. Inilah salah satu asbab hadis itu tuh. Tapi terlepas daripada itu, saudara yang dimuliakan, tinggal kita pengen berubah atau tidak. Makanya
Kadang ada doa diabadikan dalam Quran, mengganti dimanapun kita ini pasti ada tantangannya. Apa bunyinya dalam Al-Quran? Inna sina al-ahtona. Ya Allah, tanpa kita sadari kadang-kadang maaf, kita tuh kadang-kadang apa doa itu? Ya Allah, jangan hukum kami, jangan berikan hukum kepada kami. Inna sina, ketika kami lupa, al-ahtona, atau kami keliru. Saudara, itu tidak berdosa. Sholat itu wajib. Tapi kalau lupa, dosa tidak. Lupa, tidak berdosa. Ya, cuma memang ada tipe manusia satu masalah. Kalau utang itu bukan lupa kadang-kadang, memang melupakan. Itu banyak kadang-kadang terjadi. Ini betul-betul lupa. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ada juga lupa. Kalau lupa dia makan, dia minum berdasarkan tadi, batal tak? Tidak. Ya, siapa yang puasa, ya, man nasiya wa huwa shahid, siapa yang lupa dia sedang puasa, tidak batal. Ya, Haji Mulis makan 2 piring nasi, umpamanya, ya, dilanjut lagi minum, astagfirullahaladzim, lupa kalau sedang puasa, batal tak? Tidak. Kenapa? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Tidak batal. Cuma kalau haji batal, lupa, manusiawi. Lupa, betul-betul lupa, batal tidak. Kan begitu. Kadang-kadang saudara yang dimuliakan Allah, surah la biasa ngima, surah yang biasa kita baca, lupa, atau baik lupa ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad. Di mana al-ikhlas baca lupa? Lah manusiawi. Ujungnya ada kali imam lagi dia, ngapa? Malu. Padahal lupa itu manusiawi loh. Kenapa? Rabbana la tu'akhizna in nasina. Bahkan hadis Rasulullah SAW, apa kata Rasul? Innallaha. Dengan Ustaz siapa namanya Pak? Ahmad Yurzan Zaldi. Ahmad Yurzan Zaldi LC ya. Nah, kita ini dalam rangka kegiatan apa ini Pak? Nuzulul Quran Pak? Ya, Nuzulul Quran yang malam hari ini dilaksanakan di Masjid Al-Kautsar. Tanggal 17 Ramadan Pak? Ya, 17 Ramadan. Tadi inti dari ceramah kita apa Pak itu Pak? Ya, intinya bagaimana kita selaku umat Islam ini bisa tidak hanya membaca Al-Quran tapi mengamalkan isi Al-Quran itu, karena memang Al-Quran itu fungsinya sebagai petunjuk, artinya pedoman hidup sebagai petunjuk kita membawa keselamatan dunia dan akhirat. Maka untuk mengamalkan Al-Quran itu, maka paling tidak kita harus bisa memahami isi daripada kandungan Al-Quran. Maka kalau orang sudah memahami, pasti dia bisa membaca. Kalau dia membaca, berusaha sedikit demi sedikit memahami maksud tujuan daripada apa yang dia baca. Tanggal berapa Pak Al-Quran turun Pak? Dia Al-Quran diturunkan 2 tahap. Ya. Ada tahap sekaligus, artinya 30 juz itu diturunkan pada tanggal, artinya di malam Lailatul Qadar, artinya 10 akhir di bulan Ramadan. Ya. Bisa 21 sehingga akhir. Ada yang kedua adalah secara berangsur diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Berangsur itu Pak? Ya, artinya Iqra, kemudian nanti terus ya berangsur sesuai dengan keadaan ketika itu yang Itu pada surat Al-Alaq Pak itu Pak? Ya, pada tanggal 17 Ramadan tuh Pak? ya. Kalau yang 30 juz itu pada Lailatul Itu Qadar. pada malam Lailatul Qadar. Artinya malam Lailatul Qadar itu sudah disepakati para ulama 10 akhir di bulan Ramadan. Ya. Bahkan ada yang menyatakan di malam ganjil 21, 23, 25, tapi tidak bisa dipastikan tanggal berapa pasti turunnya. Itu yang jelas pada malam Lailatul Qadar. Itu pahalanya 1000 bulan Ya, itu kan malam Lailatul Qadarnya ketika Al-Quran itu diturunkan, maka ketika orang beribadah pada malam itu, maka ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Atau 83 tahun Ya, atau 83 tahun. Maka usia kita belum tentu 83 tahun, tapi amal kita sudah bisa tahun. mencapai hal demikian. Harapannya apa Pak? Ya, harapan saya pribadi dan tentunya yang lainnya juga, bagaimana umat Islam ini ya selain belajar memperbaca Al-Quran tersebut,
lalu mulai memahaminya, mentadaburinya, sehingga bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut, sehingga akan memberikan dampak positif tidak hanya pada dirinya, tapi juga keluarganya, bangsa dan negara Indonesia dan pada umumnya, dan semua bangsa-bangsa yang ada di muka bumi pada khususnya.